Bagaimana adik-adik sudah siapkah? Sherlyn, Jeha, Jocelyn, Yungsen, Cheryl, Christian, Chico. siapa lagi ya? Violin, Angelin, Darren, Daryl, Michelle, Fanny, Jimmy, Alvin. Niko gimana? Agung, Ayo. Janet, Sela, sudah siapkah? Terus ada lagi nih, Gaby, Iya. Kimberly, Sergio, Juga Jessica, Jocelyn, dan Brian. dan yang lainnya ya. Ayo kita siap memuji Tuhan. Wah, kami semua merasakan bahwa adik-adik dan juga lase-lase tetap mencintai Yesus. Iya, Kenapa? contoh. Karena Tuhan Yesus duluan cinta sama Lause, sama kita semua. Iya. Yuk adik-adik, kita puji Tuhan. Haleluya, aku cinta Yesus. Yesus. Yesus selalu ada di hati kita. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Ayo, haleluya, aku cinta Yesus. Yes. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah memulai ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan yang pimpin dan berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik dan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau nanya nih, kira-kira kebaikan apa aja sih yang Tuhan kasih buat kalian? Kalau contoh, Banyak sekali. apa tuh contoh? Wah, salah satunya kebaikan Tuhan Yesus yang saya rasakan dan pasti adik-adik rasakan. Pagi ini saya masih bisa bernafas, Iya, kita masih bisa bertemu. Masih dalam kondisi yang sehat. Iya, Nah, kasih Tuhan tuh gak berkesudahan buat kita. Dari Betul. kita lahir sampai sekarang. sampai saat ini. Iya, kasih Tuhan Bahkan banyak sampai ya. lamanya. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapin Alkitabnya, duduk yang manis, dengerin lausenya mendengarkan cerita, oke? Oke. Hai, pagi adik-adik semua. Nah, Rosa mau nanya, kalian yang udah kelar ujian, yang udah selesai ujian, gimana hasilnya? Baik nggak? Nah, pasti pada baik ya. Nah, kalau kalian yang masih mau menghadapi ujian atau yang masih ujian, semangat ya belajarnya, dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, tolong pimpin dan berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalian pasti udah pada bawa kan Alkitabnya di depan HP kalian atau di depan komputer kalian. Nah, yuk kita buka Alkitab kita di Markus 2 ayat 13 sampai 17. Ayo dibuka Alkitabnya di Markus 2 ayat 13 sampai 17. Nah, kalau udah buka semua, mari kita baca bareng-bareng ya. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, sampai situ baca Alkitabnya. Nah, saya mau nanya nih, menurut adik-adik istimewa nggak sih tuh kalau mengikuti Tuhan? Gimana? Istimewa dong. Nah, karena kita itu kan manusia berdosa. Terus kita tuh karena berdosa, kita tuh pantas menerima hukuman Tuhan karena kita berdosa. Namun karena kasihnya Tuhan kepada kita, si Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk mengikuti Dia dan menjadi muridnya. Ayo bayangin, kita yang dosa, yang kita tuh pantas menerima hukuman Dia, tapi Tuhan tuh panggil kita untuk mengikuti Dia dan jadi murid-muridnya. Gimana nggak istimewa tuh? Pasti istimewa banget kan? Nah, tahu nggak adik-adik, kalau kejatuhan manusia dalam dosa yang ceritanya kita bisa baca di Kejadian
pasal 2 dan 3 menunjukkan bahwa manusia itu telah berdosa. Ayo coba Lausa mau tanya, masih ingat nggak cerita tentang manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa? Nah bener, ceritanya tentang apa? Yo cerita tentang Adam dan Hawa yang makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, jadinya dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, terus dalam kitab Roma itu juga ditegaskan kalau kita tuh telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya itu karena kita manusia berdosa, kita tuh udah jatuh dalam dosa, terus kita tuh nggak mungkin jadi pengikutnya, karena Allah itu seperti adik-adik ketahui, Allah itu kudus, terus suci. Terus ya gimana, sedangkan kita tuh berdosa, manusia tuh berdosa, terus mau ikut Tuhan tuh gimana caranya, padahal Tuhan itu padahal Tuhan itu kudus dan suci. Nah, tapi karena kasih Allah kepada kita manusia ini, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia, firman-Nya itu berkata kalau kita percaya kepadanya, maka kita tuh diselamatkan. Nah, seperti si Lewi anak Alfius ini adik-adik. Nah, Lewi yang cerita di Alkitab tadi, yang Lewi yang jadi pemungut cukai itu. Nah, itu Lewi itu kenapa sih Lewi itu dicap sebagai pendosa berat, padahal dia kan kerjanya pemungut cukai. Nah, adik-adik harus tahu dulu pemungut cukai itu kerjanya apa. Nah, kalau pemungut cukai itu dianggap sama orang Yahudi pendosa berat karena kan waktu dulu tuh Romawi menjajah bangsa Yahudi itu. Nah, habis itu si Lewi ini pemungut cukai itu pungut cukai buat diserahkan kepada kekaisaran Roma sebagai penjajah kaisar. Nah, jadi kan dianggap jahat pemungut cukai itu. Terus pemungut cukai ini sering dituduh sama orang-orang kalau sering melakukan kecurangan. Nah, makanya itu kenapa Lewi dan pemungut cukai lainnya dianggap orang yang sebagai pendosa, ya pokoknya dosa banget lah gitu. Nah, terus Yesus pas di dalam cerita itu, di dalam firman-Nya itu, Yesus malah yang Yesus yang penuh kasih itu malah menjumpai Lewi dan makan di rumahnya. Bukan hanya Lewi loh, namun banyak orang-orang berdosa lainnya berkumpul dengan Yesus saat itu, yang membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempertanyakan perbuatan Yesus. Padahal kan Yesus kan orang suci, kenapa mau makan sama orang-orang berdosa itu? Orang-orang Farisi sama orang-orang ahli-ahli Taurat tuh tanya itu, kenapa? Nah, mendengar itu kemudian Yesus dengan tegas berkata, bukan orang yang sehat yang menemukan tabib, tapi orang sakit. Nah, Yesus kasih tahu dengan tegas. Terus Yesus ngomong, bukan orang sehat yang menemukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, bukankah ini kabar baik nih buat Lewi dan teman-temannya karena mereka berdosa? Bahkan itu juga kabar baik buat kita sebagai manusia yang penuh dosa dan kesalahan ini. Nah, memanggil orang benar, iblis memisiki telinga kita, selalu berkata kalau kita ini tidak pantas mengikuti Yesus, tidak layak menjadi muridnya karena kita berdosa, dan Yesus itu kudus. Iblis itu selalu menggoda kita tuh gitu. Tapi hari ini kita tuh mendengar kabar sukacita kalau Yesus datang ke dunia untuk kita yang berdosa ini dan mau mengajak kita untuk mengikutinya menjadi muridnya. Nah, pernah gak sih kalian kalau ke dokter itu kalau ke dalam keadaan sehat atau baik-baik aja? Gak pernah kan?
pasti kalau misalnya kalian ke dokter pasti dalam keadaan sakit. Nah, itu yang dilakukan Yesus juga. Kalau Yesus tuh dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Semua kita yang berdosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam keadaan dosa, membuat kita manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Nah, oleh karena itu, hari ini melalui firman yang tadi kita baca, nah, Yesus tuh mengajak kita yang berdosa ini untuk mengikuti Dia. Mengikutinya sebagai tanda bahwa kita telah ditebus dari segala dosa kita, dan sekarang kita adalah murid-muridnya. Mengikutinya berarti mengikuti segala perintahnya dan mengikuti semua tingkah lakunya, sehingga Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Nah, kita yang sebenarnya tidak layak dilayakkannya untuk mengikutinya, menjadi manusia baru. Nah, kalau gitu gimana, istimewa kan kalau misalnya kita ikut Yesus? Mari ikutlah Dia. Nah, firman kita udah selesai. Sampai sini aja ya. Sampai jumpa selanjutnya. Bye. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Selasa ini mau bertanya nih. Adik-adik sudah mengundang Yesus di dalam rumah? Nah, yo, udah belum nih? Kalau kita mengundang Yesus dalam rumah kita, dalam hidup kita, pasti kita mengalami apa? Sukacita, Sukacita, senang, happy. Betul. Yuk, kita puji Tuhan, Yesus di Di dalam dalam rumahku. Senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang pakai bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang Mandarin nih. 主耶稣叫我家庭主，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣叫我家庭主，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主，快乐快乐呀，快乐快乐呀。 Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa Bapa kami, kemudian pujian Bapa terima kasih. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. God bless.